Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali topik yang rasanya personal banget ya, tapi juga krusial. Gimana sih caranya kita mulai mikirin soal legacy, warisan bermakna gitu, yang mau kita tinggalin nanti. Iya. Sumber kita kali ini dari kumpulan pemikiran di Harvard Business Review, fokusnya lebih ke kepemimpinan autentik sama elemen kecerdasan emosional gitu. Menarik. Misi kita ya coba menyuling intisarinya lah. Gimana pemahaman diri, nilai-nilai kita, sama tindakan kita sehari-hari itu yang ngebentuk dampak jangka panjang yang kita mau. Oke, mari kita bedah bareng. Yang seru dari sumber-sumber ini tuh, mereka kayaknya bikin konsep warisan ini jadi lebih membumi gitu ya. Seringnya kan kedengeran gede banget, megah. Iya, betul. Kayak jauh gitu ya. Nah, padahal fondasinya, kata mereka ya, dibangun dari pilihan-pilihan otentik kita tiap hari. Jadi, ini bukan cuma soal pencapaian yang wow banget gitu, tapi soal konsistensi karakter kita, tujuan hidup kita. Itu sih intinya. Persis. Dan titik awalnya nih menurut sumber kita ya berani buat nengok ke dalam diri sendiri, memahami cerita hidup kita termasuk ya luka atau kesulitan masa lalu. Tujuannya bukan buat jadi korban ya, tapi justru buat lihat gimana sih pengalaman itu nempa diri kita dan apa yang jadi penting buat kita sekarang. Oke, jadi refleksi gitu ya. Betul. Ada contohnya Daniel Vesela dari Novartis. Masa kecilnya nggak gampang, sakit-sakitan, kehilangan orang tua. Tapi dia nggak terjebak di situ. Dia justru membingkai ulang pengalaman itu jadi sumber empati dia. Dan itu jadi modal penting kepemimpinannya. Jadi refleksi diri itu kuncinya. Iya. Dan pemahaman mendalam ini kan akhirnya melahirkan kesadaran diri yang lebih tajam, bener kan? Bener banget. Ada cerita lain. David Pottruck, mantan CEO Charles Schwab, dia pernah dapat feedback, wah nyelekit banget. Rekan kerjanya nggak percaya sama dia. Waduh. Awalnya dia nolak, defensif gitu. Tapi kritik itu nyadarin dia soal blind spotnya. Sesuatu yang ya kita sendiri susah lihatnya kan, dan itu ternyata ngehambat dia. Jadi kenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahan, itu langkah penting ya? Fundamental banget. Kalau mau bangun warisan yang jujur sama diri sendiri, kayak si Pottruck itu. Nah, ini nyambung nih ke poin berikutnya. Berani bertindak sesuai nilai kita. Kata sumber-sumber ini, pemimpin otentik itu ya pegangannya prinsip mereka. Bahkan kalau ada risikonya. Nggak gampang tuh. Contohnya John Huntsman Senior. Waktu dia kerja di Gedung Putih zamannya Nixon, dia dapat perintah langsung dari atasannya si H.R. Haldeman itu. Oh, yang skandal Watergate itu ya? Iya, nah dia disuruh ngelakuin tindakan nggak etis ke seorang anggota Kongres. Tapi dia nolak. Wah, berani banget itu. Iya, keputusan berisiko tinggi, tapi justru itu yang nunjukin integritasnya dia. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda juga kan. Nilai apa sih yang jadi kompas Anda pas lagi ya di bawah tekanan gitu? Dan kalau kita lihat lebih jauh ya, tindakan berintegritas kayak gitu, kayak yang Huntsman lakuin, itu seringkali jadi bagian paling dikenang dari warisan seseorang. Betul. Bukan cuma jabatannya ya atau hartanya, tapi keberanian moralnya itu loh, pas di persimpangan jalan yang sulit, jadi bikin kita mikir juga, tindakan kita sehari-hari udah sejalan belum sih sama nilai yang kita pegang? Konsistensi itu kan yang bangun kredibilitas jangka panjang. Bener banget. Terus sumber kita juga nyinggung soal motivasi nih. Ada 2 jenis katanya. Ekstrinsik. Kayak pengakuan, jabatan, uang gitu ya? Iya, itu. Sama intrinsik, yang datangnya dari dalam. Misalnya, puas karena kita berkembang, atau bisa bantu orang lain, atau ngerasa hidup kita tuh, ya ada maknanya gitu. Nah, Pemimpin otentik itu, katanya, pinter nyembangin dua-duanya. Dorongan dari dalam, dari makna hidup, itu sama kuatnya sama penghargaan dari luar. Ada contoh Alice Ilchman dari McKinsey. Dia cerita kalau kehidupan pribadinya yang kaya dan memuaskan, itu justru bikin dia jadi pemimpin yang lebih efektif. Sumber kekuatannya dari dalam. keseimbangan ini penting banget ya. Soalnya kalau terlalu ngejaring dari luar terus, validasi eksternal gitu, bisa-bisa kita malah, ya kehilangan arah. Nggak tahu lagi mana yang benar-benar berarti buat kita. Iya juga ya. Warisan yang awet itu, yang lebih dari sekedar pencapaian kelihatan mata, seringnya lahir dari dorongan intrinsik ini. Keinginan buat berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Ini soal nemuin kenapanya di balik apa yang kita kerjakan. Jadi gimana semua ini nyambungnya ke membangun warisan? Ternyata kepemimpinan otentik itu bukan soal bikin diri sendiri jadi pusat perhatian gitu ya. Bukan itu intinya. Kita lihat deh, Anne Mulcahy di Xerox. Dia berhasil balikin kondisi perusahaan yang udah di ujung tanduk. Tapi caranya bukan dengan jadi pahlawan sendirian. Terus gimana? Dia malah memberdayakan orang lain di semua level buat ikut mimpin. Nah, kemampuan buat bikin hasil jangka panjang yang berkelanjutan sama memberdayakan orang lain, itu dia tanda warisan kepemimpinan yang hidup. Itu poin krusial banget. Warisan sejati itu, ya bukan monumen buat diri sendiri, tapi lebih ke dampak positif yang terus jalan, terus ngalir, lewat orang-orang atau institusi yang pernah kita sentuh. Jadi kayak efek domino gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak menciptakan virtuous circle lah, lingkaran positif gitu. Kesuksesan Anda itu numbuhin kesuksesan orang lain, terus muter lagi. Pemberdayaan itu jadi kunci keberlanjutannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita, jelas banget ya, kalau mikirin soal membangun warisan, itu mulainya dari ya pemahaman yang jujur tentang siapa diri kita, perjalanan hidup kita, Betul. Kenali diri dulu. ke gimana cara memberdayakan orang lain buat dampak yang terus berlanjut. Ini proses ya, bukan tujuan akhir. Iya, sebuah perjalanan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nggak peduli apa peran atau jabatan Anda sekarang, tindakan konkret apa sih, sekecil apapun, yang Anda lakuin hari ini? Yang sebenarnya lagi ngebangun bata pertama buat warisan bermakna yang pengen Anda tinggalin nanti.